Job Singapura ini satu rumah rencananya itu 6 orang. Jadi salah satu contoh job Singapura yang anak yang kita jaga itu ada 4 orang ya. Jadi yang pertama itu anak usia 5 tahun, yang kedua anak kembar usia 1 tahun, dan yang ketiga itu adalah anak yang baru lahir pada bulan September mendatang. Dalam job ini mereka mengatakan sebenarnya majikannya itu yang bakal bertanggung jawab untuk merawat anak yang usia 1 tahun kembar dan bayi baru lahir. Kemungkinan ini nyonyanya tidak bekerja, jadi membantu merawat anak-anaknya. Untuk lokasi rumahnya itu satu rumah flat ada 2 kamar. Jadi kemungkinan cecenya itu tidurnya di ruang tamu. Dan kalau semisal kamu itu mau mengambil job ini ada di pencarian job. Dia direct hiring orang Singapura mencari satu CC yang bersedia merawat job 4 anak 1 pembantu. Dia tidak mengambil 2 pembantu ya, karena dia pikir 1 pembantu cukup, karena anak yang kembar itu hanya perlu dirawat ketika makan, mandi, seperti itu. Jadi tidak perlu ketika menemani bermain atau mungkin lain-lainnya, itu tidak perlu. Terus anak yang baru lahir itu yang menjaga adalah nyonyanya. Jadi yang pertama tugas CC itu adalah mengantar, menjemput anak usia 5 tahun untuk pergi ke sekolah. Terus juga membantu dia itu tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak itu harus dibantu, seorang CC-nya juga wajib membantu. Seperti itu. Jadi job ini adalah satu rumah ada 7 orang termasuk dia sendiri pembantunya, dan mereka itu mengatakan kalau jam 9 malam itu sudah bisa tidur. Jadi untuk kamu yang ingin kerja di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang jam tidur kamu itu bakal berkurang karena merawat anak banyak. Mereka sangat disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Jadi job ini adanya di Singapura. Siapa yang berminat bisa coba aku kenalkan atau aku kasih job ini ke kamu. Siapa yang ingin mendapatkan pekerjaan meskipun dia itu berat, pantang menyerah, dan majikan ini sebenarnya baik loh. Pembantu terdahulunya itu digaji $800.000. Jadi ketika dia ingin berganti pembantu, dia ingin memberikan gaji antara 500 dan 600 dulu. Kalau kerjanya baik bakal meningkat. Dan ini juga bisa menjadi cerminan ya, kalau kamu itu mendapatkan job di Hong Kong atau di Singapura atau di Taiwan itu sama saja ya. Ketika kamu itu mendapatkan job yang berat, kalau kamu itu bisa mengerjakannya dengan senang, majikan itu baik dan cocok sama kamu, pekerjaan apapun itu bisa teratasi. Bayangkan sendiri saja ketika kamu itu mempunyai anak lebih dari 3, misalnya anak kamu itu 4, kamu rawat sendiri. Tapi di job majikan ini, majikannya itu juga bertanggung jawab untuk membantu merawat anak-anaknya. Jadi tidak semua diserahkan ke pembantunya. Kalau aku pribadi ya, merawat pada dasarnya aku itu lebih memilih daripada menjaga job bayi atau menjaga job orang tua, maksudnya loyanka, orang jompo, aku lebih suka menjaga anak-anak. Jadi berapapun anak yang aku jaga itu kayaknya ya mudah-mudah saja, atau mereka itu pada dasarnya itu bisa diarahkan kayak gitu. Jadi semisal ada orang tuanya juga di situ, semisal ada kenakalan atau apa, kita bisa ngomong sama orang tuanya, seperti itu. Job aku yang terdahulu itu kebanyakan ya, kalau aku mendapatkan job anak itu pasti bagus gitu ya. Dari mulai pertama job aku itu menjaga anak usia 6 sampai 8 tahun, mereka itu sangat akrab banget. Sampai jalan itu kalau tidak digandeng itu tidak mau. Dia itu pengennya digandeng supaya ya kayak ibunya kayak gitu. Terus job yang kedua itu aku menjaga bayi dari lahir. Itu karena nyonyanya itu juga bersedia mengajari, karena waktu itu aku juga single, belum punya anak. Jadi di job itu juga bagus kinerjaku karena
mereka itu juga welcome meskipun aku belum pernah menjaga anak sebelumnya. Pada job yang pertama itu aku belum pernah melahirkan anak, jobnya langsung menjaga anak 2. Kalian bayangkan ya, mungkin bagi anak yang sekarang job menjaga 2 anak itu status kita single pertama kali ke Hongkong itu berat sekali ya. Tapi bagiku waktu itu yang aku rasakan ya waktu masuk ke majikan pertama itu mereka itu tentu saja ada nakal-nakalnya, itu pasti ya anak Hongkong, apalagi kita sebagai pemula belum bisa bahasa dengan benar supaya mereka itu memahami kalau kita itu pemula. Tapi mereka itu di majikan itu, anak yang aku jaga itu malah membuatnya itu lucu gitu. Ketika aku salah ngomong, mereka tertawa. Ketika aku minta diajari, mereka itu juga bersedia mengajari aku. Ngomongnya itu seperti ini, kayak gitu. Mereka ya, aku jaga dia itu juga senang-senang saja. Bahkan aku itu juga merasakan seperti adik aku sendiri, karena waktu itu aku pertama kali ke Hongkong itu di usia 20 tahun. Jadi ketika majikanku itu membelikan sepeda itu satu-satu, anak yang aku jaga itu dibelikan satu-satu, aku pun juga ada sepeda satu. Aku menaiki sepeda pergi ke les berenang itu juga seperti, oh dia itu seperti adik aku kayak gitu. Jadi kayak ada senang-senangnya, aku tidak merasa pekerjaan yang aku lakukan itu berat kayak gitu. Terus job yang kedua jaga bayi sampai jaga kakek, habis itu menjaga cucunya, dan di situ aku juga sukses karena anak yang aku jaga itu pun aku anggap sebagai anakku sendiri kayak gitu. Naluri keibuanku sudah ada. Habis itu anak yang aku jaga itu juga sering loh aku jajankan dengan uang aku sendiri. Kalian bayangkan betapa sayangnya aku sama anak yang aku rawat itu ya, meskipun orang tuanya itu ya bisa dibilang perhitungan ya, memang dikiranya untuk memberikan jajan anak, bukan beli jajan ya. Waktu itu aku tidak membelikan makanan untuk anak yang aku jaga karena dia itu masih usia di bawah 2 tahun, tapi aku memberikan, kalau diajak ke taman itu kan ada kayak jumpat-jumpit kayak naik motor yang bayar $2, habis itu ditambah lagi $2 atau $1 kayak gitu kan ada. Nah itu aku sering sekali memakai uangku sendiri untuk menyenangkan anak majikan. Kalian bayangkan saja, aku memang ya ya nggak kepikiran ini kenapa aku boros ya, kenapa aku begitu royal sama anaknya majikan kayak gitu. Tapi ini karena panggilan hati aja, kalau anakku senang aku juga ikut senang kayak gitu. Kalau membelikan jajan aku belum pernah, tapi kalau mainan misalnya waktu ulang tahun kayak gitu ya, ulang tahun itu aku juga membelikan satu sweater untuk anak yang aku jaga itu. Waktu usianya itu 1 tahun itu ada perayaan tahun pertama itu biasanya kan di restoran besar, mereka mengundang beberapa saudara untuk makan bersama. Waktu itu aku libur, aku ingat betul waktu itu aku dipel sama itu, kamu datang nggak ke pestanya adik kecil gitu, merayakan pesta ulang tahun yang pertama, jadi tahun pertama gitu ya. Tentu saja aku pasti datang, aku belikan sweater warna merah, warna pink keorenan kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun aku juga masih ingat. Jadi aku nggak pernah begitu perhitungan. Aku kalau melihat misalnya ada sesuatu yang penting kayak gitu ya, misalnya perayaan anak kayak gitu ya, kalau memang anak itu begitu seneng kalau ulang tahunnya dirayakan, suka dengan hadiah. Iya, anak yang aku jaga itu cewek-cewek ya, jadi dia pasti senang dengan hadiah kayak gitu. Terus ya aku belikan, aku tidak berpikir kenapa aku membelikan majikan, tidak seperti itu ya. Meskipun majikan perhitungan, kalau hubungan aku sama anak yang aku jaga itu baik, itu kerjaan yang aku lakukan itu juga bakal menyenangkan kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap pekerjaan itu kalau kita ngejalaninnya dengan senang, tidak menganggapnya sebagai beban, itu akan mudah sekali kok ngejalaninya. Rata-rata job yang aku ambil ya ketika aku menjaga anak itu pasti baik gitu ya. Tapi kalau menjaga bayi, apalagi yang baru job pertama gitu, rata-rata bukan susah menjaga bayinya, tapi memberikan pemahaman kepada ibunya gitu loh ya. Maksudnya orang tuanya yang cewek itu jangan terlalu khawatir, bayi itu bakal besar dengan sendirinya. Kalau kamu terlalu khawatir, kamu sendiri yang malah beban pikiran. Kamu maksudnya cepat marah, cepat curiga, cepat berprasangka buruk sama cecenya, sama pembantunya seperti itu. Jadi menurut pengalamanku, kalau kita menjaga bayi itu malah uji mental ya. Kalau menjaga nenek atau seorang jompo itu juga uji mental ya, karena
Yang dijaga orangnya bukan adik kecil yang bisa digendong kalau nangis, yang bisa kita hibur kalau dia itu marah-marah. Kalau orang jompo itu biasanya malah emosinya itu membuang-buang barang. Terus bisa mengambil sesuatu alat yang tajam untuk menakut-nakuti kita, mengambil barang-barang besar untuk dilemparkan ke kita. Itu juga bisa terjadi. Jadi pada intinya apapun job yang kita terima, kita itu harus mengerjakannya dengan ikhlas, karena kalau kita itu ikhlas menerima satu job, maka kedepannya itu tidak akan ada penyesalan di masa depan. Contohnya ketika kita itu sudah melakukan pekerjaan dengan setulus hati, maka di masa depan kita tidak meninggalkan luka, maksudnya kita tidak pernah melukai orang, membuat susah orang, maka kedepannya tidak bakal ada penyesalan. Kalaupun dilukai, biarkan majikan yang melukai kita, suatu hari dia akan merasakan penyesalan yang dalam ketika dia itu menyakiti hati pembantunya atau cecenya. Kalau aku orangnya seperti itu ya, dimanapun aku bekerja, aku tidak akan meninggalkan luka dalam ke majikan. Misal pun dia itu menginterminate, mengnotis, biarkan saja. Jadi aku berharap pada masa depan, di tahun-tahun yang kedepannya, aku tidak merasakan penyesalan, oh aku pernah menyakiti majikan yang ini atau majikan yang ini, kayak gitu. Semoga video aku sedikit ini bisa menjadi pencerahan untuk kamu menerima setiap job itu dengan hati yang ikhlas.